Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadian Nur, dan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten pada bidang matematika tingkat SD tahun 2025. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi pola bilangan dan peluang. Baik, langsung saja. Yang pertama, soal mengenai pola bilangan. Diketahui suatu pola berikut ini. Nah, ada suatu pola seperti ini. Kemudian pertanyaannya, gambar yang akan tampak pada urutan ke-100 adalah. Nah, di sini kita perhatikan sama-sama bahwa ada suatu pola, yaitu setiap ini ya sampai sini itu akan terulang kembali polanya. Kita perhatikan sama-sama. Ini ada kotak, kemudian kotak lagi. Kemudian ada gambar wajik. Nah, ini gambar wajik lagi ya, wajik lagi, kemudian wajik lagi, lingkaran lagi, kemudian 3 buah segitiga, 3 buah segitiga. Ini kalau kita lanjutkan, ini juga akan kembali seperti ini ya, kotak, wajik, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah setiap 7 gambar, maka itu akan terulang kembali. Nah, maka gambar ke-100 itu adalah, nah kita hitung ya, karena ada 100 gambar pertanyaannya tadi, jadi gini. Nah, 100 dibagi dengan 7, itu hasilnya adalah, ini kan 1 ya, turun 7, set 7, turun berarti 30. Nah, 30 dibagi 7, itu hasilnya berapa? 4 ya. 4 kali 7 kan 28. Nah, kita kurangkan, sisanya 2. Nah, 2 kan nggak bisa lagi dibagi dengan 7. Artinya 2 ini sisanya, ya. Nah, sisanya 2. Berarti pertanyaannya itu akan terjawab. Jadi jawabannya itu adalah urutan ke-100 itu adalah urutan kedua ya. Jadi ini jawabannya. Urutan kedua itu apa? Urutan kedua ini adalah gambar wajik. Jadi jawabannya yang A. Oke, itu caranya ya. Nah, baik. Soal yang kedua, perhatikan 3 untai balon yang disusun sebagai berikut. Nah, seperti ini susunannya. Balon 1, balon 2, balon 3, balon 4, balon 5, balon 6, balon 7 di sini, kemudian balon 8 di sini, dan balon 9 di bawahnya lagi. Setiap balon akan diledakkan dengan syarat tidak boleh menjatuhkan balon lain. Dan untuk meledakkan balon berikutnya harus berbeda untaian. Banyak cara agar balon nomor 6 diledakkan pada urutan kelima. Banyak cara agar balon nomor 6 diledakkan pada urutan kelima adalah, jadi pertanyaannya balon yang nomor 6 ini harus diledakkan pada urutan kelima. Bagaimana caranya? Tapi sini ada aturan bahwa dia harus meledakkan balon dengan cara berbeda untaian. Jadi kalau yang pertama misalnya di angka 9, maka urutan berikutnya itu tidak boleh nomor 8. Harus nomor 5 atau nomor 7. Gak boleh langsung meloncat ke nomor 6. Ya, 9 ke 6 gak boleh. Harus berurutan 9, ke 5 dulu atau ke 7, baru ke 8. Ya, gitu. Banyak caranya, ada berapa cara? Ya, yang pertama kita harus meledakkan terlebih dahulu yang nomor 9 ini. Ya, ini adalah satu-satunya cara yang pertama kita ledakan. Gak ada pilihan lain, harus kita ledakan nomor 9 dulu. Kemudian kalau ini yang pertama, maka urutan keduanya boleh balon nomor 5 atau balon nomor 7. Nanti baru ke nomor 8, yaitu urutan ketiganya. Kemudian kalau nomor 8 kita ledakan, urutan ketiga, maka urutan keempat bisa balon nomor 7 lagi atau nomor 5 ya, salah satunya. Kalau ini kita ledakan tadi di urutan kedua, berarti kan nomor 5 di urutan keempat kita ledakan ya. Dan nanti pasti yang kelima itu adalah yang balon nomor 6 ini. Karena pertanyaannya kan kita harus meledakkan balon nomor 6 pada urutan kelima. Jadi banyak kemungkinan urutannya. Yang jelas yang pertama kan itu harus kita ledakan nomor 9 ini. Kemudian bisa ke 7, bisa ke 5. Sekarang kalau kita coba dulu yang ke 7 dulu. 9, 7. Nah, kalau 7 sudah kita ledakan, kita kembali ke 8. Kemudian ke 8 ini bisa ke 4. Karena 7 sudah meledak, berarti kita bisa ke 4, baru ke 6. Atau kemungkinan kedua, masih balon yang nomor 7 ini kita ledakan yang kedua. Kemudian kita ke 8 lagi, tapi kita nggak ke 4, tapi ke 5. Ya, ke 5, baru ke 6. Kalau tadi kita ke 4, baru ke 6. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai nomor 5 duluan. Sekarang 9, 5 ya.
9, 5, 8. Kemudian ke sini ke 7 bisa ya. Kemudian ke 6. Kemudian bisa juga 9 ke 5 lagi. Kemudian ke 8. Lalu kedua. Nah, kedua di atas ini karena 5 tadi sudah meledak. Jadi bisa kita ledakan lagi nomor 2. Baru ke 6. Pokoknya intinya yang ke-6 ini harus pada urutan yang kelima diledakkan ya. Pertanyaannya kan seperti itu ya. Nih. Lalu nomor 6 pada urutan kelima. Nah, ada lagi nggak kira-kira kemungkinannya? Tidak ada lagi ya. Jadi jawabannya cuma 4 kemungkinan. Oke ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan saja langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, baik, selanjutnya soal peluang. Panitia pentas seni membutuhkan 2 orang bagian perlengkapan dan 2 orang bagian sekretariat. Jika terdapat 3 calon anggota bagian perlengkapan dan 4 calon anggota bagian sekretariat, maka banyak susunan anggota berbeda yang dapat dipilih adalah, kalau banyak susunan berarti kita pakai aturan kombinasi ya. Nah, pertama kita hitung dulu yang perlengkapan. Kita mencari 2 orang, kemudian ada terdapat 3 calon, berarti kombinasi 3, 2. Caranya 3 faktorial dibagi, ini 2 faktorial dikalikan 3 dikurang 2 faktorial. 3 faktorial berarti kan 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial berarti 2 kali 1, kemudian 3 dikurang 2 ini 1, 1 faktorial berarti 1. Nah, ini kita bisa coret seperti ini. 3 bagi 1 kan hasilnya 3. Kemudian untuk yang sekretariat ada 4 calon, dicari 2 orang, berarti C42. Berarti 4 faktorial dibagi, ini 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. 4 faktorial berarti kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kemudian 4 kurang 2, 2. Berarti 2 faktorial lagi, 2 kali 1 lagi. Nah, coret saja langsung. 4 kali 3 itu 12. Dibagi 2, hasilnya 6. Maka banyak susunan anggotanya tinggal kita kalikan. 3 kali 6, hasilnya 18. Nah, gampang sekali ya. Nah, lanjut. Soal peluang yang berikutnya, yang nomor 2. Bilangan ratusan ABC disusun dari angka-angka yang berbeda 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika B merupakan bilangan genap dan A kurang dari C, maka banyak bilangan ratusan yang mungkin adalah berapa bilangan. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa banyak bilangan ratusan yang mungkin, bilangan ratusan ABC, dengan ketentuan B-nya bilangan genap, berarti yang di tengah ini bilangan genap. Kemudian A kurang dari C, berarti yang di sebelah kiri ini lebih kecil daripada yang sebelah kanan. A kurang dari C. Nah, kita akan bikin satu persatu nih kemungkinannya nih. Pertama mulai dari B-nya bilangan genap, itu kan bilangan genap itu berarti 2, 4, dan 6. Nah, pertama kalau B-nya bilangan 2, maka ABC yang mungkin A-nya kurang dari C, misalnya mulai dari A-nya 1, berarti 1, A-nya, B-nya 2 ya kan, karena B-nya 2, kemudian C-nya nggak boleh 1 dan tidak boleh juga 2. Kenapa? Karena di sini dikatakan angka yang berbeda ya. Jadi tidak boleh sama ketiga bilangan ini. Nah, 1, 2, 3. Kemudian apa lagi? Masih A-nya 1, B-nya juga masih 2. Nah, berarti C-nya tadi sudah 3, sekarang C-nya 4. Ya, C-nya harus lebih besar nih ya. Karena di sini ketentuannya kan A kurang dari C atau C lebih besar daripada A. Ini yang di depan, yang sebelah kanan ini harus lebih besar daripada yang di sebelah kiri. 1, 2, 4, kemudian 1, 2, 5 ya, kemudian juga 1, 2, 6. Kemudian habis sudah ya sampai 6, lalu apa lagi? B-nya masih 2, sekarang kalau A-nya 3. Nah, A-nya 3 sekarang. Karena kalau A-nya 2 tidak boleh, tidak boleh sama tadi ya, harus berbeda angkanya. Jadi A-nya 3, B-nya masih 2, C-nya kan harus lebih besar daripada A, berarti C-nya 4, 3, 2, 5, dan 3, 2, 6. Habis sampai 6. Kemudian A-nya kita ganti lagi, kita lebih besar lagi sekarang, 4 sekarang. Berarti 4, 2, maka C-nya harus lebih besar lagi, berarti 5. Kemudian 4, 2, 6. Habis. Kemudian kalau A-nya 5, berarti 5, 2, 6.
Gak ada lagi kemungkinan lainnya karena A-nya sudah 5, maka C-nya pasti 6. Tidak boleh lebih kecil daripada A. Ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kemungkinan. Sekarang kalau B-nya bilangan genap berikutnya yaitu 4, maka A, B, C yang mungkin. Pertama kalau A-nya 1, berarti 1, 4, 2. Ingat C-nya di sini harus lebih besar daripada A dan ketiga angka ini harus berbeda. Jadi 142, kemudian 14. Nah, 3, 144 tidak mungkin, berarti 145, kemudian 146. Habis sampai 6, lalu A-nya kita ganti dengan 2. Nah, 2, B-nya tetap 24. Ininya harus lebih besar daripada A, berarti 243, 245, dan 246. Kemudian ganti lagi A-nya dengan 3, 3, 4. Ininya 5, harus lebih besar ya. Kemudian 3, 4, 6. Kemudian untuk ganti lagi dengan 4 mungkin nggak? Tidak mungkin karena B-nya yang 4 sudah harus. Jadi yang di depan sini A-nya harus 5. Berarti 5, 4, 6. Kenapa A-nya nggak boleh 6? Karena kalau A-nya 6, berarti C-nya nggak ada lagi. Karena kan cuma sampai 6. Sedangkan di sini ketentuannya A lebih kecil daripada C atau C lebih besar daripada A. Nah, kan nggak ada lagi kan lebih besar daripada 6, jadi nggak ada lagi. Nah, sekarang kalau bilangan genap berikutnya yaitu 6, B-nya, maka pertama kalau A-nya 1 berarti 162, 163, 164, 165, 166 tidak mungkin karena sama dengan B. Kemudian lanjut dengan A-nya 2, 263. Ingat ya, ini lebih besar daripada A. C lebih besar daripada A. 264, 265, 266 nggak mungkin karena sama. Kemudian 3, 364, 365, 366 nggak mungkin. Sekarang kalau A-nya 4, 465, 466 nggak mungkin. Nah, kemudian kalau misalnya A-nya 5 mungkin nggak? 5, B-nya kan 6. Maka C-nya berapa? Kan sudah 6 sudah dipakai, nggak ada lagi yang mungkin kan? Nah, maka tidak mungkin. Kalau kita ambil 1, tidak boleh, karena ini harus lebih besar daripada yang di depan sini kan. Jadi tidak ada lagi kemungkinan lain. Sehingga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata masing-masing ada 10 kemungkinan. Ya, kita jumlahkan saja semuanya. Berarti ada 30 kemungkinan. Oke ya. Nah, baik, soal yang berikutnya, soal terakhir untuk materi peluang. Berapa banyak bilangan ganjil 9 angka A, B, C, D, E, F, G, H, I berbeda yang tersusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga D tambah E tambah F sama dengan 10. Nah, untuk menentukan bilang itu ganjil atau genap, kita cukup melihat dari ujung sebelah kanan ini, yaitu bilangan I. Kalau dia ganjil, berarti dia harus bilangan 1, 3, 5, 7, 9 di ujung sini. Sedangkan yang lainnya ini tidak perlu kita lihat. Tidak perlu kita lihat apakah itu ganjil atau genap, tidak masalah. Yang penting ujungnya ini harus bilangan ganjil. Ya. Kemudian di sini dikatakan harus bilangan yang berbeda, 9 angkanya nanti, dan D tambah E tambah F harus 10. Maka kita akan mencari masing-masing kemungkinan dimulai dari kemungkinan yang bilangan I-nya, yaitu kemungkinan bilangan I sama dengan 1, sama dengan 3, sama dengan 5, sama dengan 7, sampai sama dengan 9. Lalu setelah itu nanti kita akan menghitung kemungkinan-kemungkinan susunan bilangan D, E, F yang menghasilkan bilangan 10 kalau dijumlahkan. Nah, yang pertama kalau I-nya ganjil, I sama dengan 1, kita mulai. Maka kemungkinan D, E, F-nya yang jumlahnya 10. D, E, F yang jumlahnya 10, kan tadi katakan harus berbeda ya. Jadi kalau I-nya 1 berarti ini nggak mungkin lagi kita pakai untuk D, E, F bilangan satunya. Tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil 3 buah bilangan dari sini yang kalau kita jumlahkan nanti hasilnya 10.
Dan ternyata bilangan yang kemungkinan dijumlahkan itu hasilnya 10 adalah 2, 3, dan 5. Nah, 2, 3, dan 5 ini adalah kemungkinan angka-angka D, E, F. Misalnya D-nya 2, E-nya 3, F-nya 5. Atau bisa juga D-nya 3, E-nya 2, F-nya 5. Atau bisa juga D-nya yang 5, E-nya 2, F-nya 3, dan seterusnya. Nah, banyak susunan-susunan seperti itu dicari dengan cara seperti ini, yaitu jumlah 3 buah bilangan ini difaktorialkan, yaitu 3 faktorial. 3 faktorial kan berarti 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6, ya. Nah, tidak ada lagi selain ini kemungkinan untuk penjumlahan DOF sama dengan 10, ya. Nah, kita lanjut ke kemungkinan kedua, yaitu I sama dengan 3. Maka kemungkinan DOF-nya kalau kita ambil I-nya 3 di sini, ya. Berarti kemungkinannya kan bisa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil 3 buah bilangan yang jumlahnya 10. Nah, kemungkinan pertama 1, 2, 7. Maka banyak susunannya, berarti juga sama caranya dengan di atas, 3 faktorial, hasilnya 6, dari 1, 2, dan 7. Ada lagi nggak yang mungkin supaya hasilnya 10, 3 buah bilangan ini? Ternyata ada, yaitu 1, 4, dan 5. Nah, 6 cara juga. Ya, 1, 4, dan 5. Ada lagi nggak? Ternyata tidak ada lagi. Maka lanjut ke kemungkinan yang ketiga, kalau I-nya 5. Maka DOF-nya bisa 1, 2, 7 juga, ya. Karena 5 kita pakai, bilangan 5. Yaitu 6 cara juga, 6 kemungkinan. Lalu ada lagi. Kalau 1, 4, 5 tidak mungkin karena 5-nya sudah kita pakai sebagai I, ya. Ingat, sini harus bilangan yang berbeda, ya. Nah, lalu kemungkinan ada lagi. Ternyata ada lagi 1, 3, dan 6. Ini kan jumlahnya juga 10, ya. 3 faktorial juga, berarti 6. Ada lagi? Tidak ada lagi, maka kita lanjut ke kemungkinan I sama dengan 7. Maka DOF-nya bisa 1, 3, 6, seperti yang di atas. 6 cara. Kemudian ada lagi 1, 4, 5, juga 6 cara. Kemudian ada lagi. Nah, ternyata ada lagi 2, 3, dan 5. Nah, ini 6 cara juga. Lalu tidak ada lagi, maka kita lanjut ke I sama dengan 9. Maka kemungkinan DOF-nya kalau I sama dengan 9, berarti kita ambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana yang 3 buah bilangan jumlahnya 10. Nah, pertama kan 1, 2, 7, ya. Ada 3 faktorial, berarti 6 cara juga. Lalu 1, 3, 6, juga 6 cara. Kemudian 1, 4, 5, juga 6 cara. Ya. Dan 2, 3, 5, 6 cara. Setelah ini, kita baru menentukan nilai bilangan-bilangan yang lain, yaitu bilangan A, B, C, DOF sudah kita di sini tadi kemungkinannya. Kemudian G dan H. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A, B, C, G, H 5 angka. Maka kemungkinannya juga sama caranya seperti ini, 5 angka berbeda tadi. Berarti 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Hasilnya 120. Ini kemungkinan untuk 5 bilangan yang ini tadi. Nah, kemudian kita hitung banyak cara seluruhnya, yaitu ini jumlah 6 di sini ada berapa, nanti kita kalikan dengan 120 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti 12 kali 6 dikalikan dengan 120. Nah, ternyata jawabannya adalah 8.640 cara. Berarti yang D. Oke, ya. Memang agak panjang cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya. Tapi selagi bisa dimengerti, maka tidak masalah soal seperti ini, ya. Nah, baik, demikian saja tadi penjelasan mengenai soal-soal mengenai pola bilangan dan peluang. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.